ini cenderung menanti data-data rilisnya data-data ketenagakerjaan dan juga data NPF di Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat, walaupun IHSG hari ini cenderung bergerak relatif melemah ya, Bro Will ya. Kalau kita lihat di sini kinerja saham BBB kita, ya puji syukur alhamdulillah masih sesuai ekspektasi. Ya, di sini terlihat Adaro, BPKP, BTPS ini juga tercatat naik dengan target default kita ya sekitar 1%-an ya. Dan terutama ini PANR, ya ini maskotnya hari ini naik, tetap naik hingga sampai level tertinggi 151 dan tercatat naik 10,22%, dan harusnya beredar semua semuanya ini sudah otomatis cuan ya di saham PANR, dan kita ucapkan happy cuan dulu ya happy cuan di saham-saham BBB pada hari ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasan masing-masing saham BBB yang dirilis kemarin ya, ya. Kira-kira bagaimana nih potensi ke depannya, apakah masih cocok untuk kita lakukan jual beli di sana atau tidak gitu ya. Mungkin kita akan masuk ke pertama ke PTSN ya. Yes, kalau kita lihat di sini PTSN, technically dia masih dalam uptrend channel-nya ya, dan masih cenderung bergerak di area middle uptrend channel-nya, yaitu di sekitar 284 hingga sampai 308 ya. Pada hari ini PTSN mengalami penurunan ya atau koreksi, dan diikuti dengan volume transaksi yang cukup meningkat ya. Dan PTSN ini tertahan di area support kuat sekitar 284. Lalu kalau kita lihat trennya masih cenderung bergerak konsolidasi ya, masih cenderung bergerak flat, momentum terlihat mulai melemah ya, sedikit melemah ke area netral, sehingga kemudian PTSN masih berpotensi bergerak konsolidasi di area middle uptrend channel-nya, yaitu sekitar 280 hingga sampai 300-an ini. Dan mungkin PTSN ini masih akan menjadi menarik ya ke depannya ya, selama dia masih bertahan di atas 280-an ini. Dan kalau misalnya dia berhasil melewati level 302 sampai 308, ini tentunya dia akan melanjutkan kenaikan hingga sampai ke area 340 dan level upper dari uptrend channel-nya itu sekitar 370 hingga sampai 380. Jadi ini masih oke untuk PTSN, kita ikuti dan kita perhatikan ya. Dan kalau kita lihat BBB pada hari ini potensially si PTSN ini tidak tercapai ya target default-nya, bahkan ada beberapa traders maupun sambilan semuanya yang cut loss mungkin ya. Namun jangan berkecil hati, masih ada potensi saham-saham yang lainnya ya, yang di saham BBB yang bisa memberikan cuan untuk kita. Dan tentunya jika traders maupun sambilan semuanya jika melakukan diversifikasi, pastinya akan kerugiannya akan terbagi ya. Sehingga harusnya kerugian PTSN ini bisa ditutupi dengan saham-saham yang lain seperti Adaro, BBKP, BTPS dan juga PANR. Oke, selanjutnya yaitu adalah Adaro dulu lah. Ya, kalau kita lihat di sini Adaro, dia masih dalam uptrend channel juga ya, dan di sini dia cenderung sedikit tertahan di area resisten 1325 ya, tipis sekali. Dan kalau kita lihat volume transaksi ini cukup stabil, dan juga tren MACD ini terlihat memiliki potensial mengalami pembalikan arah menjadi ke arah yang positif, sehingga Adaro berpotensi untuk mengalami penguatan lanjutan jika terjadi crossing nantinya di indikator MACD. Lalu momentum crossing maupun RSI ini terlihat mulai menguat ya di area netral menuju ke area overbought, sehingga mendukung si Adaro dalam jangka menengah atau jangka pendek ya, jika dia berhasil melewati level 1325, dia akan melanjutkan kenaikan hingga sampai 1360 dan selanjutnya di area 1405 ya. Jadi untuk Adaro mungkin jangka pendek maupun menengah ini masih cukup oke ya, apalagi harga batubara ini sudah mulai rebound ya, sehingga harusnya Adaro ini menarik untuk kita ikuti. Dan yang udah cuan ya di Adaro ya, karena kalau kita lihat di sini Adaro tercatat naik 1,89% ya, hampir 2%, dan kita ucapkan yang sudah cuan di Adaro happy cuan traders ya. Happy cuan traders dan insan brilian. Oke, lalu selanjutnya ada BBKP. Ada BBKP, Bro Mar. Yes, nah kalau kita lihat di sini BPKP masih dalam fase bottoming ya, dia masih fase bottoming di area sekitar 462 hingga sampai 500 ya, level resisten psikologis 500. Dan di sini kalau kita terlihat volume transaksi pada hari ini terlihat menurun daripada volume transaksi beberapa hari sebelumnya ya, sehingga mengindikasikan koreksi hari ini di BPKP hanya koreksi wajar saja ya. Dan kalau kita lihat di sini posisi tren MACD ini mulai cenderung menyempit, sehingga ada potensial dia akan
ke arah yang positif, lalu momentum trailing maupun RSI ini terlihat mulai konsolidasi, sehingga masih terdapat peluang BBKP ini mengalami penguatan hingga menguji area resistensi psikologis 500 ya. Dan menurut saya ini mungkin ini juga cukup menarik ya, kita ikuti BBKP. Jika BBKP berhasil melewati level 500 ya, ataupun 510, dia akan potensi mengalami reversal hingga target terdekat yaitu di sekitar 532. Dan jangan lupa di sini ada gap yang tertinggal ya di BBKP, yaitu di sekitar area 580-an ya. Nah, di sini tentunya harusnya BBKP bisa menutup level tersebut. Dan sekali lagi yang ikut BBB pada hari ini, karena BBKP ini kalau kita lihat juga masih bukan target default kita ya. Setelah target default kita ucapkan happy cuan traders ya untuk saham BBKP. Yes. Oke, lalu selanjutnya last but not least ada BTPS, Bro Mar. No, nanti ada PANR. Oke, iya. Tadi kita belum bahas ya. secara teknikal lebih lanjut lagi ya. Oke. Ya. Oke, kalau kita lihat di sini BTPS sebenarnya telah confirm dia breakout dari downtrend channelnya ya, traders ya. Dan saat ini dia memiliki potensi untuk berubah arah trennya ya. Dari downtrend dia akan berpotensi berubah menjadi uptrend mungkin jangka menengah. Dan kalau kita lihat di sini volume transaksi cukup stabil ya. Di bawah rata-rata tren MACD masih cenderung positif ya, positif menguat. Momentum ini terlihat mulai bergerak konsolidasi karena mungkin hari ini mengalami koreksi ya. Dan kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan volume transaksi yang cukup stabil, ini harusnya koreksi hari ini hanya sebatas koreksi wajar saja ya. Dan kemungkinan beberapa hari ke depan mungkin dia akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya dan menguji area resisten selanjutnya yaitu sekitar 2.930 hingga sampai level psikologis 3.000. Jadi saya BTPS ini juga masih oke, yang sudah punya harusnya bisa hold dengan update trading stocknya ya. Dan yang sudah cuan di saham BBB pada hari ini mungkin kita ucapkan happy cuan juga traders maupun insan brilliant semua. Ya langsung kita akan menuju ke saham yang terakhir yaitu saham PANR ya. Yoi. Ya, kalau kita lihat di sini saham PANR ini sebenarnya masih dalam pola konsolidasi dalam jangka panjang ya. Setelah dia sebelumnya dia mengalami fase uptrend. Dan kalau kita lihat saat ini posisi si PANR ini sedang menguji area resisten sekitar 150 hingga sampai resisten kuat 155 ya. Volume transaksi saat penguatan pada hari ini terlihat naik cukup signifikan di atas rata-rata. Tren MACD masih bergerak di zona positif ya, masih di atas zero line, masih oke untuk jangka menengah dan jangka panjang tentunya. Lalu momentum stokastik maupun RSI ini terlihat mulai menguat di area netral menuju ke area overbought, sehingga masih ada peluang nih si PANR dia akan menguji ke area 150 lagi ya. Tadi sempat dia menguji 150, 151, namun ditutup di area 148. Jadi masih ada peluang untuk PANR dia akan menguat ke area 150 hingga sampai 155. Dan jika dia berhasil melewati level 155, tentunya dia akan menuju ke area resistance selanjutnya, yaitu sekitar 174 ya. Dan sekali lagi kita ucapkan yang sudah cuan di PANR ya, cukup lumayan. Ya, kita ucapkan happy cuan ya dari semua happy cuan, yes. Di saham PANR. Oke, thank you. Mungkin itu pembahasan saham BBB pada hari ini, Bro Wil. Mudah-mudahan bermanfaat dan kasih pembelajaran kita untuk ke depan mungkin kita bisa lebih aware lagi. Dan kita bisa lebih teliti lagi. Benar banget. Saham-saham yang potensial besok hari. Oke. Thank you. Yes, thank you banget Bro Marta udah dijelasin satu persatu nih ya. Saham-saham yang udah bergerak hari ini nih ya, terutama sekali lagi kita ucapkan happy cuan nih buat Breeders dan Insan Brilian yang lumayan banget nih cuannya di PANR ya. Semoga besok lebih berkah lagi ya kan. Besok kan Jumat nih. Barangkali kan ada ilham yang lebih-lebih nih. Lebih mantap lagi, bisa lebih dilancarkan percuanan ya Bro Marta ya. Oke, kita beralih ke pervotingan terkait saham keramat besok pagi, Bro Marta. Yes, oke. Kalau kita lihat di sini sudah ada 144 vote ya di saham di calon saham keramat pada besok hari ya di polling saham keramat. Dan di sini cukup ini ya cukup
variatif ya, dan juga cukup bersaing ya antara satu saham dengan saham yang lainnya. Dan kita lihat Medco, WMUU, MNCN, dan BDMN ini terlihat memimpin ya di 4 saham terbanyak atau yang memiliki voting paling banyak ya. Dan disusul ada Indika Energy, BTPS ya, ada ASA, ICBP, SMRA, dan juga MBPA. Nah, saham-saham ini masih cukup menarik tentunya ya, cukup menarik juga untuk kita ulas pada besok pagi hari. Yes. Jadi insider brilliant maupun Breakers semuanya yang belum voting, yuk kita buru-buru voting ya, agar saham-saham pilihan kita, saham-saham yang kita miliki ya mungkin ya bisa kita bahas di keesokan harinya nih Bro Will ya. Ini BTPS, ICBP ini masih berpeluang untuk memimpin ya. Benar. Masih jam segini ya kan? Jam segini kita baru akan tutup di jam 10. Benar? Yes. Jadi masih ada kesempatan nih. Oke itu mungkin. Sekarang masih 144, kita lihat nih komentar yang 10.700, besok Jumat berkah nih beneran bonus cuan ya Bro Mar ya, langsung kita kasih drop hit nih ya, dan kita bahas juga nih. Bener banget, masih berlaku tuh. Kita lihat aja nih siapa yang mau memimpin besok nih ya kan. Oke, mungkin yang belum voting, buruan voting ya. Maka dari itu ajak juga teman-teman yang rame buat join di channel Telegram kita yang belum join ya, di Bridge Official Channel. Kalian bisa voting, bisa dapat juga informasi terupdate dan terlengkap ya Bro Marta ya di seputar informasi pasar modal, dan juga right issue yang kemarin baru kita rilis infonya di YouTube dan di Instagram, bisa kalian tonton juga, udah tersedia. Yang kepo apa sih red issue itu, gimana sih red issue itu, langsung aja ceki-ceki di Instagram, di YouTube sudah ada videonya. Semoga semakin mencerahkan dan semakin memberikan pengertian yang baik ya, memberikan insight-insight positif buat breeders dan insan brilliant semuanya ya, biar kalian bisa menjadi investor yang semakin bijak di setiap harinya. Oke? Sekian dulu mungkin dari kita hari ini Bro Marta ya. Kita jumpa lagi di live Saham Keramat besok pagi. Seperti biasa jam 7.45 ya Bro Marta ya, waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di live Instagram BRI Dana Reksa yang centang biru, dan di live YouTube BRI Dana Reksa Sekuritas. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya. Kita jumpa lagi besok pagi. See you everyone. Thank you. And happy cuan traders. Yes.